Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ainai Kalula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 metode penelitian dari kelompok 4 P13 yang berjudul Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pengendara Grab Bike terhadap tingkat kepuasan layanan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Paradigma pada penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Paham positivisme percaya bahwa kebenaran ilmiah akan diverifikasi secara positif melalui pengamatan empiris dan analisis logis dari apa yang diamati. Paradigma positivisme menggunakan eksperimen dengan mencari tahu hubungan sebab akibat. Positivisme memandang penelitian ilmu sosial secara fundamental sama dengan penelitian ilmu alam, yang mengasumsikan bahwa realitas sosial terdiri dari fakta-fakta objektif. Peneliti bebas dapat dengan tepat mengukur dan menggunakan statistik dengan fakta objektif untuk menguji teori kausal. Penelitian yang berjudul Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pengendara Grab Bike terhadap tingkat kepuasan layanan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019 sesuai dengan paradigma positivisme. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian guna untuk memperoleh hasil yang pasti atau fakta dan juga ilmiah. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif, peneliti mengamati dan kemudian mendeskripsikan apa yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif yaitu memperoleh data yang menggambarkan karakteristik objek. Pada penelitian kuantitatif, pengumpulan data diantaranya seperti kepuasan, data demografis atau angka penjualan dan angka produksi. Penelitian ini guna mencari tahu hubungan antara variabel atau yang disebut dengan studi korelasional, maka digunakanlah pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian survei. Sesuai paradigma yang digunakan, yaitu paradigma positivisme, maka penelitian menggunakan penelitian survei, yang mana paham positivisme bertumpu pada asumsi bahwa realitas sosial terdiri dari faktor objektif yang stabil. Survei pada penelitian ini berguna untuk memperoleh data faktual dari responden yang sudah dipilih. Survei ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data-data dari responden. Untuk mengumpulkan data dari responden, kuesioner disebar melalui Google Form kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Teknik pengambilan sampel. Populasi mengacu pada seluruh orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa IKOM UNJ tahun 2019. Populasi berjumlah 82 mahasiswa. Populasi ini peneliti pilih karena mahasiswa IKOM UNJ tahun 2019 memiliki mobilisasi yang tinggi dan cepat, dan banyak mahasiswa yang menggunakan ojek online Grab untuk pindah ke tempat satu ke tempat lainnya. Komunikasi interpersonal juga terjadi di antara pengendara Grab dan mahasiswa, sehingga peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa IKOM UNJ angkatan 2019 terhadap layanan Grab melalui komunikasi interpersonal. Sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa tapi tidak semua elemen populasi membentuk sampel. Sampel dengan demikian adalah subkelompok atau subset dari populasi. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel acak, sederhana, dan merupakan salah satu jenis probabilitas sampling. Ukuran sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini memakai rumus Slovin, karena rumus Slovin dapat digunakan jika jumlah populasi sudah diketahui. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin di samping, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 27 mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Skala yang digunakan adalah skala interval dengan rentang nilai 1-4. Dalam skala interval atau skala interval yang sama, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur, dan skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan antara objek. Pada penelitian ini, nilai 1 sangat tidak puas, nilai 2 tidak puas, nilai 3 puas, dan nilai 4 sangat puas. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Kuesioner pertanyaan survei mengukur variabel dengan beberapa variabel diukur dengan beberapa pertanyaan. Metode pengukuran data. Validitas skala dapat didefinisikan sebagai sejauh mana
Perbedaan skor skala yang diamati mencerminkan perbedaan yang sebenarnya antara objek pada karakteristik yang diukur. Daripada kesalahan sistematik atau acak, uji validitas melalui pendekatan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. KMO adalah indeks yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian analisis faktor. Nilai yang tinggi antara 0,5 dan 1,0 menunjukkan analisis faktor sesuai. Nilai di bawah 0,5 menyiaratkan bahwa analisis faktor mungkin tidak tepat. Adanya hasil di atas menunjukkan bahwa hasil KMO sebesar 0,806. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner valid karena 0,806 berada pada 0,5 sampai 1,0. Reliabilitas. Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan seberapa baik item dalam mengukur suatu konsep dapat digabungkan sebagai satu kesatuan. Alpha-Cronbach adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu set berkolerasi positif satu sama lain. Alpha-Cronbach dihitung dalam hal interkolerasi rata-rata di antara item yang mengukur konsep. Semakin dekat Alpha-Cronbach ke nilai 1, maka semakin tinggi juga keandalan konsistensi internal. Adanya hasil di samping menunjukkan bahwa nilai Alpha-Cronbach sebesar 0,849. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner reliabilitas, karena kuesioner dikatakan reliabilitas apabila hasil di atas 0,6. Metode analisis data. Analisis univariat. Analisis univariat melibatkan penggambaran kasus dalam bentuk variabel tunggal, khususnya distribusi atribut yang dikandungnya. Analisis univariat digunakan untuk tujuan deskripsi. Untuk menganalisis univariat, peneliti menggunakan SPSS. Hasil terdiri dari tabel jumlah frekuensi dan persentase kumulatif untuk setiap nilai variabel. Dari hasil univariat di samping, responden banyak menjawab pada nilai 3 dari semua pernyataan yang diberikan oleh peneliti, dan nilai median dari semua kuesioner adalah nilai 3. Analisis bivariat. Analisis bivariat merupakan analisis dua variabel secara bersamaan yang tujuannya untuk menentukan hubungan empiris di antara keduanya. Contoh dari analisis bivariat adalah menyusun tabel persentase sederhana atau perhitungan koefisien korelasi sederhana. Untuk mengetahui adanya pengaruh, maka diperlukan perhitungan dari T-hitung dan T-tabel. Tabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2,01537. T besar hitung pada hasil perhitungan di atas 5,798. Dikatakan berpengaruh apabila T hitung lebih besar dari T tabel. 5,798 lebih besar dari 2,01537. Maka terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian, teknik sampel yang digunakan adalah sampel acak, sederhana yang mana keterbatasannya adalah lebih rumit karena populasi tidak selalu ada atau tersedia, dan juga teknik ini tidak efisien pengambilan pada sampel bertingkat. Kelemahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi yang dipopulerkan oleh De Vito ini memiliki kelemahan saat dua individu melakukan komunikasi interpersonal. Terdapat analisis sosiologis dan kultural apabila belum mengenal orang tersebut. Analisis sosiologis memprediksi bahwa seseorang berdasarkan kelompok sehingga kerap kali menganggap terdapat karakteristik tertentu yang sama. Sedangkan analisis kultural memprediksi bahwa budaya seseorang dan kemudian menyamaratakannya. Contohnya adalah analisis sosiologis memprediksi para dosen terlihat akan serius setiap saat. Namun sebenarnya dosen tidak selamanya akan selalu serius setiap saat, hanya saat mengajarkan mata kuliah yang mereka ampuh. Selain itu mereka mengondisikan suasana kembali. Sedangkan contoh analisis kultural memprediksi budaya orang Batak adalah kasar, namun hal itu tidak benar karena cara berbicara orang Batak cenderung menggunakan nada yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang Jawa misalnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.